Pernah kepikiran nggak sih, kalau kebebasan finansial itu sebetulnya bukan tentang satu momen besar yang mengubah segalanya, tapi justru dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan simpel yang kita lakuin setiap hari. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas 10 kebiasaan yang bisa bikin keuangan kamu lancar jaya tanpa stres, yang terinspirasi dari kisah nyata seorang pengusaha sukses di umur 27 tahun. Nah, ini dia intinya. Semua yang akan kita bahas itu berakar dari kutipan ini. Poin utamanya adalah bebas finansial itu bukan mimpi di siang bolong, tapi sebuah proses yang bisa dicapai siapa aja. Kuncinya ada di penyesuaian-penyesuaian kecil yang kita lakukan secara konsisten, bukan lompatan raksasa yang bikin ngeri. Oke, kita akan bedah proses ini jadi 4 tahap utama. Anggap aja ini peta jalan kita ya. Pertama, kita bangun fondasinya, yaitu soal pola pikir. Terus kita nyalain mesinnya, yaitu cara nambah pemasukan. Ketiga, kita bangun sistem manajemen yang cerdas. Dan terakhir, kita ciptakan lingkungan yang bikin kesuksesan kita awet. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin soal angka, strategi, atau investasi, kita harus benerin dulu software di kepala kita. Ada 2 perubahan cara berpikir yang jadi kunci buat membuka pintu rezeki. Kebiasaan pertama, dan ini penting banget, stop bandingin diri kamu sama orang lain. Serius deh, itu cuma jebakan yang bikin stres, nggak puas sama hidup, dan buang-buang energi. Fokus aja sama progres kamu sendiri. Satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah diri kamu yang kemarin. Itu kompetisi yang paling sehat. Dan yang kedua, ini adalah game changer. Namanya pola pikir berkelimpahan atau abundance mindset. Intinya, kamu harus percaya kalau kesempatan buat cari uang itu ada di mana-mana. Banyak banget. Kesuksesan kamu nggak akan ngambil jatah orang lain kok. Kalau kamu mikir duit itu susah dicari, ya hidup bakal susah terus. Coba deh ubah cara pandang itu, dan kamu bakal lihat peluang di mana-mana. Oke, mindsetnya udah bener nih. Sekarang waktunya kita nyalain mesin penghasil uangnya. Di bagian ini, kita akan ganti mode. Dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang kita mulai menyerang. Kita fokus ke strategi aktif buat numbuhin pemasukan. Coba jujur deh, kalau lagi butuh uang, apa yang pertama kali kepikiran? Wah, harus lebih hemat nih. Bener kan? Nah, kebiasaan ketiga ini ngajak kita buat mikir beda. Ganti kalimat itu jadi, gimana caranya saya bisa menghasilkan lebih banyak? Ngirit itu penting, tapi ada batasnya. Kamu nggak bisa ngirit sampai pengeluaran jadi nol kan? Tapi kalau soal nyari duit, potensinya itu nggak ada batasnya. Nah, ini nyambung banget ke kebiasaan keempat. Biar lebih kebayang, saya mau kasih satu cerita nyata tentang betapa ngerinya kalau kita cuma ngandelin satu sumber pemasukan aja. Bayangin ada seseorang, umurnya masih 20 tahun, gajinya sebulan 25 juta rupiah. Wow, nyaman banget kan? Dia merasa hidupnya udah aman banget secara finansial. Karena merasa super aman tadi, dia sama sekali nggak pernah kepikiran buat cari kerjaan sampingan atau bangun bisnis kecil-kecilan. Buat apa juga kan? Gajinya udah lebih dari cukup. Posisinya di kantor juga stabil. Dan tiba-tiba plot twist-nya datang. Dia kena PHK. Pemasukan yang tadinya 25 juta sebulan langsung jadi 0, kosong. Dan yang bikin makin parah, dia nggak punya dana darurat sama sekali. Semua rasa aman itu hilang dalam sekejap mata. Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungin bareng-bareng. Cerita tadi itu nunjukin betapa rapuhnya kita kalau cuma bergantung sama satu keran air. Punya beberapa sumber pemasukan itu bukan lagi soal kemewahan, tapi soal kelangsungan hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling daging dan paling praktis. Gimana caranya kita membangun sebuah sistem untuk mengelola sumber daya kita, yaitu uang, waktu, dan energi, biar lebih efisien. Kebiasaan kelima, lupain deh itu nyatet setiap bon parkir atau struk kopi. Bikin capek doang. Coba pakai metode anggaran yang gampang ini. Hitung semua kebutuhan wajib kamu, terus tambahin sedikit buat senang-senang. Nah, totalnya itu transfer ke rekening terpisah. Udah deh. Habiskan uang dari rekening itu tanpa rasa bersalah. Yang penting kita kontrol anggarannya, bukan setiap transaksinya. Lanjut ke kebiasaan keenam. Ini nih yang sering banget dilupain orang. Kalau mau menghasilkan lebih banyak uang, yang harus kamu hemat itu bukan cuma duitnya, tapi energi otak kamu. Energi mental itu aset kamu yang paling berharga. Terus gimana caranya? Gampang, manfaatin aja teknologi. Jangan buang-buang waktu lagi buat hal-hal sepele yang bisa diotomatisasi. Biarin AI atau aplikasi yang jadwalin rapat, bikinin rangkuman, ngerencanain liburan atau bahkan bagi-bagi tagihan. Biar apa? Biar otak kita bisa fokus ke hal-hal besar yang beneran ngasilin duit. Kebiasaan ketujuh adalah cara kita mengelola pengeluaran besar.
Nah, pengeluaran besar itu ada dua macam. Ada yang sifatnya dadakan, kayak AC tiba-tiba rusak atau atap bocor. Untuk yang kayak gini, solusinya adalah dana darurat. Terus ada yang terencana, misalnya mau liburan atau beli tiket konser. Nah, ini harus punya pos tabungan khusus. Jangan dicampur aduk, biar hidup tenang. Ini nyambung banget ke kebiasaan ke-8, dan ini adalah perubahan mindset yang super kuat. Hindari utang konsumtif. Ganti kalimat di kepala kita. Dari yang tadinya, gampang nanti dicicil aja, jadi, oke, saya akan nabung dulu buat beli ini. Gini deh, anggap aja pilihan buat ngutang demi barang-barang konsumtif itu nggak ada di kamus hidup kamu. Kenapa? Soalnya ini bakal maksa otak kita buat cari solusi yang beneran. Yaitu, ya, kerja buat ngasilin uangnya. Tentu saja dana darurat tetap jadi jaring pengaman buat kebutuhan yang benar-benar mendesak ya. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Fondasi udah, mesin udah nyala, sistem udah jalan. Terus gimana caranya biar momentum ini tetap kejaga dalam jangka panjang? Jawabannya ada di lingkungan kita. Kebiasaan ke-9, coba deh perhatikan lagi lingkaran pertemanan kamu. Serius, energi itu nular banget. Kalau kamu dikelilingin sama orang-orang yang sukanya ngeluh, yang gak termotivasi, ya lama-lama kamu bakal ketularan jadi pesimis. Tapi kalau kamu gaulnya sama orang yang ambisius, suportif, dan selalu bersyukur, percaya deh kamu pasti bakal ikut naik level. Dan sampailah kita di kebiasaan ke-10 yang mungkin kedengarannya agak aneh, keluarkan lebih banyak untuk menghemat lebih banyak. Maksudnya gimana tuh? Ini adalah soal investasi strategis yang kita lakukan sekarang. Contohnya gini deh, daripada nanti bayar mahal biaya rumah sakit, mending dari sekarang keluarin duit buat makanan sehat dan olahraga kan? Atau beli alat kerja kayak laptop atau HP yang efisien, biar kerjaan cepet kelar, dan waktu kamu bisa dipakai buat cari duit tambahan. Ini bukan soal boros, tapi soal investasi ke diri sendiri untuk masa depan. Jadi, dari 10 kebiasaan yang udah kita bedah tadi, mulai dari mengubah cara kita berpikir sampai cara kita berinvestasi pada diri sendiri, pertanyaannya sekarang cuma satu buat kamu. Dari 10 ini, mana satu kebiasaan yang akan kamu pilih untuk mulai kamu terapkan besok?